Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allahu azza wa jalla Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, muslimat di mana saja kita berada di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan Ramadan, di mana kita dituntut untuk menjalani perintah Allah dan kita berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi daripada larangan-larangannya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita memperhatikan pokok daripada manusia diciptakan oleh Allah, yaitu tidak bukan untuk beribadah kepada Allah. Yang kita tahu dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepada Allah. Di dalam beribadah ini, selain manusia, khususnya orang-orang yang beriman, diperintahkan untuk berusaha bagaimana ibadah itu diterima oleh Allah, yaitu dengan dua cara. Cara pertama adalah mengikhlaskan semua ibadah karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap sekecil apapun ibadah yang dilakukan oleh seseorang, terutama di bulan yang mulia ini, dia harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Dia tidak melakukannya untuk selain Allah, tidak. Baik itu karena ria, karena sum'ah, ujub, dan karena yang lainnya, tidak. Tapi dia usahakan ibadahnya karena Allah. Yang kedua adalah mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebesar dan sebanyak apapun amalan ibadah, jika dilakukan tidak seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah tersebut fahuwa raddun, akan tertolak. Man amala amilan laisa fi amrina hada fahuwa raddun. Barang siapa melakukan amalan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Ini poin pertama agar kita melakukan ibadah diterima, yaitu ikhlas dan mengikuti sunnah Rasul. Yang kedua, bagaimana ibadah tersebut harus kita jaga agar tidak binasa, tidak hancur dengan amalan-amalan seperti contohnya adalah kesyirikan. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini, selain kita diperintahkan untuk berusaha bagaimana amalan ibadah kita diterima oleh Allah, dan kita berusaha bagaimana amalan tersebut tidak hancur, tidak habis begitu saja dengan melakukan amalan-amalan seperti perbuatan syirik, ria, sum'ah, ujub, dan yang lainnya. Maka pada kesempatan kali ini, di lain keadaan, Allah pun memerintahkan kepada kita untuk berlomba-lomba. Ya. Karena kita begitu perintah datang dari Allah, ya, bahwa kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah, maka kita tunduk. Sami'na wa ata'na. Lalu di dalam ayat dan perintah yang lain, Allah perintahkan kita untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba
dalam perkara kebaikan. Sehingga ya, tidak cukup seorang mukmin dia hanya sekedar ya, beribadah, menyelesaikan tugasnya saja. Ya. Tetapi justru dia harus menjadi orang yang terdepan. Ya. Menjadi orang yang terbaik. Ya. Sehingga tema pada kesempatan kali ini adalah menjadi manusia terbaik yang dijelaskan oleh orang terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Menjadi manusia terbaik itu ya harus jelas, ya, tidak sesuai dengan akal, mengikuti hawa nafsu atau mengikuti kebanyakan orang. Ya. Jadi misalkan seseorang itu ya membagikan rokok, ya, dia mengatakan dengan membagikan rokok dia adalah orang yang terbaik. Ya. Padahal tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa membagikan racun, apalagi rokok itu adalah membunuhmu. Ya. Termasuk orang-orang yang terbaik. Ya. Bukan seperti itu. Sehingga Nabi kita yang mulia memesankan kepada umatnya yang mengikuti beliau dengan ya, hadis-hadis yang sahih berkaitan dengan menjadinya seseorang menjadi orang yang terbaik. Yang pertama, yaitu Nabi kita yang mulia bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Ya. Maka jadilah kita ketika kita berlomba-lomba dalam beribadah, maka berlomba-lombalah dalam perkara membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, baik dari tilawahnya, ya, dari tajwidnya, dari tahfidnya, dari hadisnya, dari tafsirnya, ya, dipelajari Al-Quran. Ya. Kemudian diamalkan, ya, diajarkan kepada yang lain, kemudian juga dia mengetahui hukum-hukumnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, orang yang melakukan hal ini, mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, ya, menjadi orang yang terbaik, ya, dari pesan orang yang terbaik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang pertama, ya, menjadi orang terbaik, ya, yang dijelaskan oleh manusia terbaik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengamalkannya. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang paling bagus akhlaknya itulah ya orang yang terbaik. Ya, khiyarukum ahasinakum akhlaqan. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang bagus akhlaknya. Kenali bagaimana akhlak yang mulia dalam syariat dinul Islam. Ya, ada akhlak seperti bersenyum, ya. Kemudian ada akhlak tawadu, ya. Ada akhlak jujur, ya. Ada akhlak ya waro, juhud dan sebagainya. Ya. Kenali akhlak-akhlak tersebut, pelajari akhlak-akhlak tersebut dan amalkan. Maka kita akan menjadi orang yang paling terbaik. Ya. Orang yang paling terbaik dan kita berlomba-lomba dalam perkara kebaikan. Ya. Menjadi orang terbaik dengan apa yang dijelaskan oleh orang terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, yaitu orang yang paling baik kepada keluarganya. Ya. Mungkin di antara kita, ya, kaum muslimin, mereka punya teman, punya tetangga, handai tolan, ya. Ketika mereka bermuamalah, mereka adalah dengan teman-temannya, dengan tetangganya, dengan kerabatnya, begitu luar biasa akrabnya. Sampai ya mereka rela untuk mengeluarkan hartanya, ya, mengeluarkan ya waktunya, ya, dan sebagainya, ya. Bahkan tenaganya, pikirannya, ya, kalau memang mereka membutuhkan. Tetapi ketika di keluarga malah mereka tidak akrab,
ya tidak akur dengan orang tuanya, kakaknya, adiknya, ya, atau sebaliknya orang tuanya ya tidak pernah akrab dengan anak-anaknya, tidak mau tahu ya bagaimana pendidikannya, bagaimana ibadah mereka, ya tidak mau tahu. Nah, sehingga Nabi kita yang mulia menjelaskan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ya. Sebaik-baik kalian adalah seorang bapak atau seorang suami yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku, ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita ingin menjadi orang terbaik, maka lakukanlah ya kebaikan kepada anggota keluarga kita. Jika kita seorang anak, maka kita berbuat baik ya kepada kakak kita, kepada adik kita, ya kepada kedua orang tua kita. Jika kita ya seorang ayah, maka kita berbuat baik kepada istri, ya, kepada anak-anak kita. Ya, kita pantau bagaimana akidah mereka, bagaimana ibadah mereka, bagaimana akhlak mereka, ya. Jika seorang istri, maka dia berbuat baik kepada suaminya, ya. Dia tidak selalu menuntut yang bukan-bukan, yang tidak bisa mungkin diraih oleh suaminya, selalu dia tuntut, ya. Sehingga suaminya harus mencari perkara tersebut dengan perkara yang haram. Jangan, ya, jangan. Atau juga dia tidak mau memperhatikan pendidikan anaknya, ya. Semuanya diserahkan kepada suaminya. Dia tidak mau tahu, ya, bagaimana anaknya itu menuntut ilmu, ya, bertauhid kepada Allah, beribadah kepada Allah, akhlaknya seperti apa. Dia tidak mau tahu, ya. Nah, ini adalah perkara yang sangat memalukan, ya, sehingga kalau kita ingin berlomba, ingin menjadi orang terbaik, ya, yang dijelaskan oleh manusia terbaik yaitu Nabi kita Muhammad SAW adalah berbuat baik kepada keluarga, ya. Kemudian poin yang keempat, ya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani ketika seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang tersebut bertanya, ya Rasulullah, man khairun nas? Ya, siapa sih orang itu yang paling terbaik? Ya, siapa manusia yang paling terbaik ya Rasulullah? Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ya. Barang siapa yang Allah berikan dia panjang umur, mantola umurhu, wahasuna amalahu, ya, dan dia amalannya baik, ya, umurnya dipanjangkan, bukan dijadikan maksiat-maksiat, ya, tetapi setiap bertambahnya waktu, bertambahnya umur dia, ya, yang padahal adalah semakin berkurangnya, ya, umur dia, ya, tetapi setiap bertambah waktu semakin baik, semakin baik. Ya. Nah, ini adalah orang yang terbaik. Ya. Dia berlomba-lomba. Bertambahnya menit, bertambahnya detik, bertambahnya jam, ya, bertambahnya hari, bertambah kebaikan. Kebaikan kepada tetangga, kepada sahabat, ya, kepada keluarga, ya, dan masyarakat pada umumnya. Ya. Sehingga dengan kebaikan ini orang akan terpengaruh, ya, dan dakwah syariat Islam akan mudah dicerna, ya. Karena jika seseorang itu, ya, adalah orang yang fanatik, ya, keras kepala, ya, dan ketika dia berdakwah lalu dakwanya belum tentu bisa diterima oleh orang, lalu dia menutup diri, ya, tidak mau tahu, kemudian bahkan dia mengkafirkan, ya, membodoh-bodohi dan sebagainya, maka orang akan semakin jauh dengannya, ya, dengan orang tersebut. Ya. Maka dakwah yang akan dia sampaikan adalah akan menjadi penghalang karena, ya, watak orang tersebut atau, ya, amalan-amalan keburukan yang mungkin dia lakukan, ya, di dalam berdakwah tersebut. Nah, maka kriteria orang terbaik yang dijelaskan oleh manusia terbaik yang keempat adalah orang yang Allah berikan umur yang panjang tetapi digunakan untuk amalan-amalan kebaikan.
Ya. Nah, kemudian mungkin yang terakhir ya dari sekian banyak yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi orang terbaik dalam berlomba-lomba beribadah kepada Allah, yaitu yang kelima, orang yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat bagi manusia lainnya. Ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia. Kalau kita ingin menjadi berlomba-lomba menjadi manusia terbaik yang dijelaskan oleh manusia yang terbaik yaitu Rasulullah, yaitu menjadi manusia yang semua aktivitas kita, hidup dan kehidupan kita bermanfaat bagi orang lain. Ya, jangan malah menyusahkan orang lain. Ya, perkataan kita bermanfaat, berpindahnya tangan kita dari satu tempat ke tempat yang lain bermanfaat, langkah kaki kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain bermanfaat. Ya, keberadaan kita di hadapan manusia, ya, khususnya kaum muslimin dan umumnya semua manusia, ya, baik mereka adalah kafirin, jika mereka membutuhkan kita, kita bermanfaat. Ya, kita bermanfaat. Ya. Nah, ini adalah perlu ya pelatihan, perlu ya keberanian, perlu ya perlombaan. Ya. Sehingga inilah ya ketika Allah Ta'ala perintahkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba kalian. Ya, selain Allah Ta'ala perintahkan kita untuk beribadah dalam hidup dan kehidupan ini, maka kita berlomba-lomba dengan menjadi orang yang baik, yang dijelaskan oleh manusia terbaik, yaitu pada poin yang kelima, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, kita bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ya, mudah-mudahan ya tausiah ini bermanfaat bagi kita, ya kaum muslimin pada umumnya, ya. Dan yang benar datangnya dari Allah Jalla wa'ala, yang salah datangnya dari kita, dari manusia. Ya, semua kita bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.